Adapun masjid kita untuk menyambut Ramadan ini sudah siap semuanya, karpetnya siap, Qurannya siap. Kalau dilihat dari Qurannya ini memang dibaca tiap hari nampaknya. Soalnya berantakan. Malah kalau ada masjid yang Qurannya rapi, itu berarti nggak pernah dibaca. Yang persiapkan masjid, siapkan karpet, karpet sudah bagus, sudah cantik. Jangan sampai orang sholat tarawih, tahajud di masjid, imamnya khusyuk, makmumnya pingsan. Tapi karpet kita sudah bagus. Ini sound system, mikrofon. Ini mikrofon sudah bagus. Apa kata Bapak Ketua Dewan Masjid Indonesia DMI, Bapak Yusuf Kala? Ustadz Samad, sampaikan ke masyarakat pengurus masjid, 80% peran masjid ada pada mikrofon. Azan, mikrofon. Imam, pakai mikrofon. Khotib Jumat, pakai mikrofon. Tadarus Al-Quran, pakai mikrofon. Ini mikrofon, makanya sebetulnya suara saya nggak begitu lantang, tapi karena sound systemnya mantap, maka suara saya jangan sepelekan orang. Boleh jadi dia di dunia susah, boleh jadi dia cacat, boleh jadi fisiknya kurang, tapi hatinya bersih. Jangan-jangan dialah yang menarik tangan kita masuk ke surga nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa memancing ikan. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum sarapan. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Ini kamera drone sudah masuk ke dalam. Tolong lambaikan tangan ke drone. Ya, kira-kira setengah jam lah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hari ini hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Tinggal 5 hari lagi di bulan Februari, bulan Sya'ban. Apa persiapan kita menyambut bulan Ramadan? Yang kita lakukan adalah menyambung yang putus, mengeratkan yang jauh, merekatkan yang retak, disebut dengan silaturahim. Alhamdulillah hari ini Bapak Wali Kota Metro beserta keluarga, Ibu Ketua DPRD, lalu kemudian Kepala Kantor, Kepala Badan, Bapak Kapolres tadi sudah ada, kemudian beliau ada acara dengan Bapak Presiden melalui Zoom meeting. Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Dinas yang ada kepala maupun tidak berkepala, Ketua Pengadilan Negeri, tentu saja guru kita, ulama kita, Ketua Majelis Ulama Indonesia, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat.
Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini caranya orang kota Metro Provinsi Lampung menyambut Ramadan, sambung tali silaturahim. Silatu artinya menempelkan, silatu artinya merekatkan, silatu artinya menyambungkan. Rahim, mohon maaf, rahim artinya kantong janin tempat anak dalam perut perempuan. Jadi silaturahim menempelkan janin. Maksudnya saya, ibu, bapak, ibu ketua majelis ulama, kepala dinas, bapak wali, semua kita ini asalnya satu rahim. Ustadz Somad dari Riau, kami dari Lampung. Kok bisa satu rahim? Karena kalau diurut-urut ke atas, rahimnya satu, rahim Hawa, istri Nabi Adam. La farqa bainal arabi wal ajam. Gak ada beda antara orang Arab dengan yang bukan Arab. La farqa bainal abyadi wal aswad. Gak ada beda antara yang kulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam. Semua kamu diciptakan dari Adam. Wa Adam min turab. Dan Adam diciptakan dari tanah. Sekarang saya baca di medsos banyak yang gak mau diceritakan dari Adam. Katanya dia dari monyet. Kita ini mulia, kita ini adalah makhluk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa, manusia. Mudah-mudahan kita menjaga kemuliaan kita insyaallah. Jadi dengan menyambung silaturahim, menyatukan manusia nggak bisa. Ibu-ibu aja nggak bisa disatukan. Ini kalau saya lihat dari atas ini ke bawah, seperti melihat pelangi. Ada warna pink, ada warna hijau, ada warna biru, ada warna hitam. Warnanya macam-macam. Tapi dia tetap bersatu dalam satu ikatan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapaknya juga begitu. Kenapa antara bapak-bapak dengan ibu-ibu ini mesti ada tembok? Ini sudah nggak lurus lagi sudah temboknya. Udah melengkung sudah, kena geser sama ibu-ibu. Supaya tidak bercampur ikhtilat antara laki-laki dan perempuan. Karena ada yang mahram dan ada tidak mahram. Laki-laki nggak bisa ngelihat perempuan, perempuan nggak bisa ngelihat laki-laki. Tapi saya bisa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa menyambung tali silaturahim? Orang yang angkuh, yang sombong, merasa diri hebat, merasa diri mulia, merasa diri terhormat, merasa diri paling tinggi, merasa diri paling agung, tidak akan bisa nyambung silaturahim. Betul? Tapi hari ini cobalah lihat, Bapak Wali di bawah, Ketua DPRD, anggota Dewan di bawah, Ketua Majelis Ulama Indonesia di bawah, Ustadz Somad kok di atas? Sudah pakai pentas, dikasih kursi lagi. Saya sangka saya lah yang paling dimuliakan. Ternyata ada lagi yang lebih tinggi. Mereka. Hai Besti. Jangan pernah merasa lebih tinggi. Karena ada orang yang lebih tinggi. Inilah orang. Jadi kalau ada orang mengatakan orang Islam itu merendahkan perempuan, Islam itu diskriminatif terhadap wanita, datang ke kota Metro akan melihat perempuan dimuliakan lebih tinggi daripada Ustadz Abdul Somad. Allahu Akbar. Takbir itu nanti setelah 45 menit. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, syarat kalau mau nyambung silaturahim, jangan angkuh, jangan sombong. Kalau angkuh sombong bisa tersambung silaturahim? Ketemu sama orang, tangannya masuk kantong, hidungnya naik ke atas, bisa nyambung silaturahim? Nggak bisa. Saya begitu turun dari mobil nyambung silaturahim dengan Pak Wali, saya ulurkan tangan mau dicium sama Pak Wali,
Ya saya segan. Beliau juga kiai, beliau juga ustadz, beliau juga penceramah, beliau juga wali kota. Akhirnya saya tarik tangan saya, beliau narik tangan saya. Akhirnya saya tarik-tarikan. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan anak-anak kita juga menjadi anak yang rendah hati, tawadhu. Syarat pertama kalau mau nyambung silaturahim, hilangkan angkuh, hilangkan sombong, buang jauh-jauh jabatan. Kalau kita kaya, itu hanya titipan Allah. Lahirnya nggak bawa apa-apa, matinya juga nggak bawa. Ada orang metro lahir bawa STNK. Ada orang metro lahir bawa BPKB. Enggak ada. Ibu punya cincin, punya gelang, punya anting, punya rantai, punya gigi emas. Kalau meninggal dunia ada yang dibawa? Yang dibawa hanya kain kafan. Sudah disiapkan? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun seragam kita, apapun jabatan kita, maka semuanya itu dipakai untuk menolong agama Allah. Insya Allah. Jangan sombong. Kenapa? Karena rumput yang kau injak di bawah tapak sendalmu, rumput yang kau injak di bawah tapak kakimu, besok pagi akan tumbuh di atas kuburmu. Betul apa betul? Rumput yang kita injak-injak itu, yang kita sepelekan itu, yang kita katakan gak ada apa-apanya, kalau kita mati, besok dia akan tumbuh di atas kita. Hari ini kita di atas, dia di bawah. Besok pagi kita di atas, dia di bawah. Ustaz Somad, jangan sombong ketika kau berada di atas. Karena sampai masanya jam 9 nanti kau akan turun. Jam 9? Jam 9 mulai tadi. Jam 10 nanti kau akan turun. Ustadz Somad sekarang di atas, jam 10 turun. Dan yang sekarang di bawah nanti akan naik ke atas. Ngapain? Gulung karpet. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya lihat dari senyuman Bapak Ibu jamaah ini orangnya orang yang rendah hati semua. Ustaz tahu dari mana? Biasanya orang tinggi, orang punya jabatan disuruh duduk ke bawah, dia marah, dia ngamuk, dia emosi. Kenapa saya nggak pakai kursi? Kenapa saya nggak pakai karpet? Kenapa saya tidak pakai sofa? Kenapa di bawah? Tapi saya lihat tadi senyumannya, ini senyum-senyum orang yang ikhlas. Orang-orang yang tidak punya masalah, nggak punya utang. Tengok senyum. Ustadz kok bisa tahu? Saya bisa melihat dari senyum orang yang lepas. Orang kalau banyak utang, banyak masalah, apalagi gaji 13 belum cair, itu senyumnya tertahan, susah lepas, tertahan. Tapi ini lepas. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas utangnya. Banyak juga ternyata yang punya utang. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Itu tadi waktu saya lewat, jamaah di luar banyak sekali. Sedangkan Ustaz Somad di dalam masjid tidak kelihatan sampai keluar. Bagaimana saudara-saudara saya yang ada di luar sana? Saya pikirkan mereka. Mereka datang dari pagi, mereka datang dari jauh, mereka bersusah payah. Bagaimana bisa mereka mendengar suara dan melihat gambar? Ternyata di luar sudah disediakan videotron, layar yang besar. Kita sapa mereka di luar. Hai guys. Manusia ini dia mesti disapa bahwa dia ada. Jangan sepelekan orang. Makanya kalau ketemu sapa, saya nggak bisa nyalami semua, maka saya sapa tadi semuanya. Tidak cuma satu tangan, dua tangan.
Supaya apa? Supaya jangan sampai kita ini angkuh, sombong. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya misqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Doakan supaya yang ceramah, yang ngomong ini hilang sombongnya. Kalau Ustaz Somad itu sombong sekali gaya dia. Itu karena kamu baru ngelihat saya dari baleho. Allah Ustaz Somad itu bawaannya ngamuk-ngamuk, marah-marah. Karena kamu nonton video 1 menit yang di TikTok. Karena mereka motong saya pas ngamuk-ngamuk. Tapi pas ketemu di metro kemarin, memang sombong. Saudaraku yang dimuliakan Allah, apa yang kita sombongkan? Kalau sombong karena kaya, siapa yang sombong karena kaya, datang ke metro ini. Metro ini tempatnya orang kaya, tiangnya aja emas. Bayangkan itu. Siapa yang sombong dengan cincinnya, dengan gelangnya, dengan rantainya, bawa ke metro ini. Tiang-tiangnya itu dibalut dengan emas. Tapi metro ini aman. Ustaz kok tahu aman? Buktinya nggak ada maling masuk. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita merendahkan diri kita bahwa kita ini asalnya sama, mau Bapak Dandim, mau Bapak Kapolres, mau Bapak Kajari, mau Bapak Ketua PN, mau pejabat, mau DPRD, semua asalnya dari tanah. Ada di sini yang asalnya dari aluminium? Enggak ada. Semua kita ini berasal dari tanah. Ustadz, kalau memang betul dari tanah berarti sifatnya rendah, berarti sifatnya di bawah. Kenapa ada orang yang sifatnya sombong, angkuh, katanya dari tanah? Berarti dia dari tanah sengketa. Tapi jangan ceramah Ustadz Somad ini nanti dipakai untuk ngejek orang. Pulang dari sini ngobrol sama suaminya malah nanya, papa, ya itu tetangga kita yang belum bayar utang dari tanah apa ya? Tanah liat. Itu tetangga kita setiap ada urusan melimpahkan ke kita, itu dari tanah apa? Tanah timbun. Semuanya baik-baik. Adapun yang nggak baik, kita doakan sebelum Ramadan ini terbuka pintu hidayah supaya segera taubat, dan taubatnya taubat nasuha insyaallah. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah, taubatan nasuha, taubatnya taubat nasuha insyaallah. Amin ya rabbal. Saya di mana-mana kalau ceramah itu berdiri saja, tapi di metro ini disediakan kursi. Maksudnya kalau Ustaz capek berdiri, kursi. Kenapa? Karena panitia tahu tadi malam saya sampai rumah jam 1. Jadi disangka mereka ini Ustaz nggak bisa berdiri. Ini bawaannya kayaknya udah mau meninggal ini. Kalaupun meninggal, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah kita merendahkan hati kita, menghilangkan ego kita, sombong kita, angkuh kita, lalu kita bertemu dengan teman kita dengan wajah yang cerah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan sepelekan perbuatan baik. Perbuatan baik apa yang paling kecil? Antalqa akhaka biwajhin talqin, ketemu dengan orang wajahnya cerah, ketemu dengan orang wajahnya fresh. Dengan apa? Senyum. Ini sekarang banyak ketemu sama orang wajahnya seperti jeruk purut diinjak gajah satu kandang. Bayangkan itu bentuk wajahnya. Tapi saya melihat wajah jamaah ini semuanya cerah, Masya Allah. Apa sih skincare-nya? Ustaz Somad itu kalau kami tonton di YouTube, kenapa wajahnya cerah sekali? Sekarang baru kebuka rahasianya. Karena lampu sorotnya 2. Itu kenapa dipasang lampu 2? Biar supaya wajah Ustaz nampak putih, bening. Wajah putih, leher hitam.
dibuat gambar besar. Nggak ada gambar Pak Wali, nggak ada gambar Ketua MUI, yang ada hanya gambar Ustadz Somad dicetak besar-besar. Tolong panitia, saya minta selesai acara ini baleho simpan bagus-bagus, jangan sampai dibuang. Karena saya lihat di beberapa tempat di pinggir sungai banyak gambar caleg yang dijadikan penutup WC. Saya khawatirnya nanti ini dijadikan penutup WC bagian dalam pula. Nggak usah dibayangkan. Syukur-syukur bisa dibingkai bagus. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa panitia memajang gambar ini? Ini namanya idkhalus surur, menyenangkan hati orang dengan senyuman. Setelah senyum disambut dengan apa? Disambut dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat hartamu, selamat umurmu, selamat keluargamu. Warahmatullah, kau selalu dalam rahmat Allah. Wabarakatuh, berkah ilmumu, berkah rezekimu, berkah jabatanmu, berkah amanah yang dititipkan Allah kepadamu. Makanya kalau mengucapkan salam itu serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu orang metro mengucap dan membalas salam. Sekarang orang mengucapkan salam udah nggak serius lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Atu. Ada yang lebih ringkas lagi. ASS WRWB. Langsung dibalas lebih ringkas. WWW. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa begitu. Tapi yang penting hatinya Pak Ustadz. Salam kan cukup di hati. Nggak bisa. Mesti diucapkan di mulut. Nanti kalau semuanya serba hati, ditanya, kok kenapa nggak pakai jilbab? Yang penting hatinya. Nanti jumpa sama orang gila di jalan. Kok kenapa nggak pakai baju? Yang penting hatinya. Ya sesuailah antara hati dengan lisan, antara hati dengan mulut. Mulutnya bagus, pakaiannya bagus, mudah-mudahan hatinya juga bagus insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Setelah dirontokkan angkuhnya, sombongnya, egonya hilang, rendah hati, tawadhu, lalu dia pun tersenyum melihat semua orang, tidak melihat golongan. Lalu setelah itu dia pun mengucapkan salam, mengulurkan tangan, namanya musafahah. Tadi Ustadz dengan Bapak Bu Wali Kota musafahah, salaman. Dengan Ketua MUI musafahah dengan Buya. Lalu kenapa dengan yang perempuan Ustadz tidak musafahah? Karena Nabi seumur hidupnya tidak pernah bersalaman dengan perempuan. Nabi yang paling menjaga hawa nafsunya, Nabi yang paling menjaga hatinya, Nabi yang terjaga dari segala maksiat, dia mengajarkan itu. Kalau ada orang yang mau bersalaman dengan perempuan, mungkin dia sudah dapat dalilnya. Oh, Ustaz Somad kemarin di video ada saya lihat dengan perempuan, nenek-nenek. Oh enggak, saya lihat masih muda, kakak saya. Ada aja alasannya Ustaz Somad. Ini saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Alhamdulillah di Indonesia, kalau di Arab ada perempuan ngulurkan tangan, laki-laki cuman gini, malu perempuannya. Saya ngelihat waktu di tempat saya kuliah di Maroko, ada perempuan ngulurkan tangan, laki-lakinya diam, malu perempuannya. Tapi di Indonesia hebat. Kalau ada perempuan ngulurkan tangan, laki-laki langsung ngulurkan dua tangan dan goyang pulang. Iya, asal ngangkat dua tangan itu dari India. Artinya namaste. Namaste artinya menyembah. Dulu menyembah manusia. Dalam Islam tidak boleh menyembah manusia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya menyembah Allah. Mohon ingatkan saya jangan terlalu mundur karena di belakang ini. Kalau jatuh sakitnya nggak seberapa, viralnya ini. Soalnya direkam kamera ini, keluar berita, Ustadz
terjungkal di metro. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Mudah-mudahan Allah menjaga saya dan kita semua insyaallah. Amin. Ini jamnya hidup atau mati? Kok perasaan nggak bergerak jarumnya dari tadi? Penempatan jam di depan khotib itu sudah mantap. Saya sarankan seluruh masjid di Indonesia, masalah meletakkan jam, tiru Masjid Agung Taqwa Metro. Udah bagus. Kenapa? Karena banyak pengurus masjid meletakkan jam di samping mimbar. Gimana khotib mau ngelihat jam? Gak mungkin dia jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, sudah tepat betul. Dan jamnya dipasang besar-besar. Karena banyak khotib kita semacam saya yang matanya rabun. Saya ini ibu, mohon maaf. Kalau mata saya berusaha untuk seimbang ini. Kadang ke sini, kadang ke sini, kadang ke sini. Kalau nanti ada yang bilang, Ustadz dari tadi kok ngeliat ke sini? Saya ini orangnya sudah rabun. Jadi nggak bisa saya bedakan mana yang gadis, mana nenek-nenek. Ini sama aja nih semua. Ini saya jelaskan apa? Supaya jangan ada dusta di antara kita. Jelas? Sudah sejelas itu pun kadang orang komennya macam-macam di YouTube itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, setelah kita mengucapkan salam, apalagi untuk nyambung silaturahim, tahadu, tahabu, saling berbagi hadiahlah kamu, maka kamu akan berkasih sayang. Saya tadi datang ke metro pakai baju koko putih. Saya datang ke metro pakai peci. Begitu sampai di rumah Bapak Wali diberitahu, Ustadz tolong bajunya dibuka. Apa? Dibuka? Rupanya mau diganti dengan batik Metro Lampung. Diganti dengan peci emas dan sorban emas. Inilah yang paling mengkhawatirkan saya. Gimana membawanya pulang nanti? Ini nggak boleh masuk bagasi nih. Mesti di kabin. Khawatir diambil oleh, oh enggak, insya Allah Indonesia aman-aman insya Allah. Saudara yang dimuliakan Allah. Makanya nanti kalau Bapak Ibu lihat saya kemana-mana begini, itu bukan kedinginan. Untuk menjaga ini. Mas ini. Setelah dijaga, memikirkan zakatnya lagi. Ini lebih 85 gram ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa Ustaz Somad itu waktu ceramah di metro lebih segar, lebih bercahaya? Kenapa enggak bercahaya? Kalau Tuan pergi ke Malaya, jangan lupa membeli kipas. Kenapa Ustadz nampak bercahaya? Karena pecinya emas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah diberikan hadiah, enggak cukup hanya sekedar peci, sorban, dan baju batik. Sampai di tempat acara, diberikan buah-buahan. Masya Allah, ada jeruk, ada anggur, tapi plastiknya enggak dibuka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz ini ustadz yang paling tukang nyindir-nyindir. Enggak. Saya ustadz yang tidak pandai sindir menyindir. Saya orangnya to the point. Kalau saya mau, saya minta langsung. Ini hanya sekedar memancing untuk melihat apakah jamaah masih sadar atau enggak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tersambung silaturahim. Lalu bagaimana dengan ibu kami yang ada di Jawa? Kami merantau. Saudara kami yang ada di Papua. Kita bisa video call. Video call dengan dia. Hai papa, hai ibu, hai bapak, hai adik. Itu membahagiakan hati mereka, Bu. Seandainya anak ibu nelpon, ibu senang atau enggak? Seandainya anak bapak video call, senang atau tidak? Begitulah. Jangan sampai ayah kita, ibu kita pergi ke servis handphone. Tolong servis handphone saya, kok enggak bunyi sudah 2 bulan. Kata tukang servis handphone, mohon maaf Pak, handphonenya bagus, anaknya yang perlu diservis. Karena dia sudah tidak ingat dengan orang tua. Ayah saya sudah meninggal, emak saya sudah meninggal. Saya ini yatim piatu Pak. Saya ini nggak punya ayah, nggak punya ibu, tapi saya masih punya mertua. Setiap hari saya kirim video anak saya supaya dia nampak cucunya.
ini Sami, ini Sadim, ini Hazik, supaya dia senang, supaya kita tidak bisa beri apa-apa. Idkhalus surur, membahagiakan, menyenangkan hati orang sesuai dengan kemampuan kita. Kalau ada yang sakit, hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, 5 hari ini ada yang sakit, apa kata Nabi? Idza maridha, kalau dia sakit, fa'udhu, jangan tunda-tunda. Pulang dari acara ini langsung ke rumah sakit. Kalau security-nya nanya, mau jenguk siapa? Semua yang ada di sini mau saya jenguk. Kalau jenguk orang sakit, jangan tanya biayanya berapa. Macam mau bantu bayar aja. Kalau jenguk orang sakit, jangan bawakan jeruk. Karena orang sakit nggak makan jeruk. Udah bawakan jeruk, kecut lagi. Kalau menjenguk orang sakit, bawakan doa. U'izuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamah wa min kulli ainil lamah. Bismillahil syafi, bismillahil wafi, bismillahil kafi, bismillahil ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ya syafi, ya kafi, ya mu'afi, isfi mardana. Saya nggak hafal bahasa Arab Pak Ustadz, bahasa Indonesia aja. Ya Allah berikanlah kesembuhan. Nggak enak lah Pak Ustadz, ketahuan nggak hafal doa Arab. Udah gerak-gerakkan aja mulut. Jangan menjenguk orang sakit malah memberatkan orang sakit. Sampai ke tempat jenguk orang sakit, minta kopi, minta teh susu. Datang menjenguk orang sakit malah nanya-nanya. Sakitnya apa? Sakitnya jantung. Sudah berapa hari? Sudah 3 hari. Oh, teman saya kemarin di sana meninggal. Berikan dia semangat. Andai dia ngadu, kata dokter, saya ini diponis Pak Ustadz. Apa kata dokter? Katanya penyakit seperti saya nggak ada obatnya, katanya umur saya tinggal 2 bulan. Apa? 2 bulan kata dia? Iya. Insya Allah kamu tetap hidup 2 tahun, dia mati duluan. Begitu. Kalau kita mendoakan dia, doanya jangan menyakitkan hati keluarganya. Ini banyak orang jenguk orang sakit, doanya, ya Allah, kalau memang hidup baik baginya, panjangkan umurnya. Tapi kalau hidup hanya menyiksa dia, matikan dia cepat. Bagaimana perasaan keluarganya di samping? Kalaupun doanya mesti begitu di dalam hati, ya Allah, kalau memang hidup baginya, panjangkan umurnya. Kalau banyak ibadahnya, panjangkan umurnya. Tapi kalau penyakit ini hanya menyiksanya, jangan didengar keluarganya. Pikirkan juga perasaan mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, andai dia meninggal dunia, maka insya Allah kita doakan dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kalau kita sedang berada di situ, apa yang kita lakukan? Bisikkan ke telinganya sebelah kanan. Ada anaknya, ada istrinya, ada keluarganya. Mereka sudah galau, mereka menjerit, "Papa!" Shhh. Yang mau nangis-nangis, keluar. Kita tinggal di dalam, cuman nggak bisa keras begitu, takut-takutnya keluarganya datang, tamu keluar katanya. Nak usir pula kita. Kita bisikkan ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah. Bagi yang belum tahu apa yang dibisikkan kepada orang sakratul maut, itu bisikannya. Ini kadang banyak preman-preman yang belum tobat, nggak pernah ngaji, karena dia lihat bisik, dia bisikkan juga. Udah ngopi belum? Bisikan mau orang meninggal. Perempuan-perempuan yang nggak pernah sekolah agama, yang nggak pernah ngaji, yang nggak pernah dididik, yang nggak pernah dekat dengan kiai, jangan sampai bisik ke telinga suami, mana surat tanah. Saudara yang dimuliakan Allah, bisikannya hanya 1 orang, jangan bisikan rame-rame. 1 orang yang membisikkan. Siapa yang membisikkan? Anaknya, istrinya. Ibu siap membisikkan tahlil ke telinga suami? Siap-siap Pak. Mereka sudah siap. Menyebut nama Bapak Wali Kota, perlu bibirnya, siapa nama Pak Wali? Bibirnya mesti nempel 2 kali. Haji Bambang. Menyebut nama Ustadz Somad, bibirnya pasti nempel 2 kali. Abdul Somad. Sama kan?
Tapi menyebut la ilaha illallah, bibir nggak perlu nempel, hanya lidah yang bergerak. La ilaha illallah. Kenapa? Karena saat sakratul maut, bibir menggerakkan bibir aja sangat berat. Itulah mengapa ringan dibuat. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Apa yang sering kita pikirkan, apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita dengar. Kenapa di jendela-jendela Masjid Agung Metro itu tulisannya Allah, 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 Allah. Supaya apa? Supaya apa yang sering dilihat, di telinga juga begitu. Apa yang sering kita dengar? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itulah kenapa yang dilihat adalah Allah, yang didengar adalah Allah, yang diucapkan adalah Allah, yang difikirkan adalah Allah, yang direnungkan adalah Allah, supaya waktu sakaratul maut mudah kita menyebut la ilaha illallah. Jangan sampai waktu mau sakaratul maut yang terngiang di telinga bukan subhanallah, bukan alhamdulillah, bukan Allahu akbar. Apa yang terngiang di telinga? Astagfirullah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan telinga kita dari mendengar yang haram-haram. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan mata kita dari melihat maksiat. Kenapa? Karena kita selalu, bahkan sedang nyetir bawa motor, nampak di tiang listrik. Subhanallah, alhamdulillah. Jangan lupa, jangan lalai, jangan sampai absen, jangan sampai alpa. Oh, masjidnya cantik, masya Allah. Lampunya kelap-kelip, tabarakallah. Hah? Ini anaknya, alhamdulillah. Ini istrinya, masya Allah. Ini suaminya, innalillah. Selalu mengembalikannya kepada Allah. Seberat apapun ujian hidup, kembalikan kepada Allah. Bagaimana perasaan Ustadz Somad ceramah di Masjid Agung Metro yang megah mewah ini? Perasaan saya panas dingin. Loh kok gitu Pak Ustadz? Asal menjauh saya dari AC ini panas. Itu maka saya dari tadi nggak bergeser di sini terus. Ini sebetulnya jumlah orangnya udah nggak sesuai lagi dengan kapasitas masjid. Ini kalau menurut kapasitas masjid kan mestinya shopnya kan begini. Ini sudah 2 kali lipat ini. Makanya jangan heran, ini kalau ceramah ini dilanjutkan banyak yang kekurangan oksigen ini. Tapi insya Allah kita semua sehat walafiat insya Allah. Saya di mana-mana kalau ceramah tuh mata saya memang tajam, ngelihat ke kanan, ngelihat ke tengah, ngelihat ke kiri, ngelihat ke atas, ngelihat ke bawah. Yang usah lihat apa? Saya mau ngelihat berapa yang hatinya sudah sakinah. Apa tanda hati sakinah? Biasanya nunduk. Sudah masuk ngajinya ke dalam hati. Saya mau ngelihat berapa kuda nil sudah keluar. Saya tadi mulai berdiri jam 9, sekarang sudah jam 10 kurang 10, dan jam Masjid Agung Metro nggak mungkin bohong. Tidak ada satu pun yang nguap dari tadi saya lihat. Luar biasa. Karena mereka sebelum nguap dia tutup ini dulu. Ini menunjukkan orang Metro ini memang orang yang suka ngaji. Orang Metro ini memang orang yang cinta pada kiai, tuan guru dan alim ulama. Mudah-mudahan Allah menjaga Metro ini tetap menjadi baldatun, thayyibatun, warabbun, ghafur. Dosa kepada manusia insya Allah sudah memaafkan. Maukah Bapak Ibu semua memaafkan silap salah dosa saya? Alhamdulillah. Soalnya Bang Hairul Pane tadi ngasih tahu, Ustadz Somad, ya, masjid ini sudah menunggu Ustadz 5 tahun katanya.
Dalam hati saya, mak besar kali dosaku. 5 tahun. Makanya tadi waktu saya bilang, maukah memaafkan? Semuanya bilang maaf. Udah, selesai. Daripada saya nyari orang metro di akhirat nanti, nyari orang metro ini bukan mudah. Ada yang di surga Jannatul Firdaus, tapi ada juga yang di neraka Jahanam. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan semuanya insyaallah. Kepada manusia kita sudah minta ampun, minta maaf. Sekarang kepada Allah bagaimana cara minta maaf? Ma min muslimin yuznibu dzamban, ada orang yang silap, khilaf, salah, dosa, salah ngomong, salah cakap, salah mikir, suuzon. Lalu kemudian dia salah kepada Allah. Ya tatahhar, mandi taubat. Mandi taubat itu gimana Pak Ustadz? Mandi basah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Kayak mandi besar, mandi wajib, mandi nifas, mandi wiladah, mandi melahirkan, mandi haid. Ya. Mandinya di mana Pak Ustadz? Terserah. Bisa di toilet, bisa di kolam renang. Apalagi metro ini kan udah dekat-dekat ke laut kan. Bisa juga mandi di laut. Apalagi kalau agak ke tengah. Bukan cuma dosanya hilang, orangnya hilang sekalian. Saya niat mandi taubat lillahi ta'ala. Apakah niatnya mesti omong kuat? Nggak usah, dalam hati aja. Khawatirnya pas mandi taubat didengar sama istri di luar. Aku niat mandi taubat. Apa? Kata dia. Aku niat mandi taubat lillahi ta'ala. Jangan sebut nama Allah dalam toilet. Jangan sebut bismillah dalam toilet, dalam kamar mandi yang ada WC. Saya niat mandi taubat dalam hati lillahi ta'ala. Habis itu saya jelaskan apa yang perlu kita lakukan menyambut Ramadan. Ada orang menyambut Ramadan membersihkan rumah, ngecat, bagus. Ada orang menyambut Ramadan buat acara rame-rame, bagus. Tapi inti menyambut Ramadan adalah dua. Memperbaiki hubungan dengan Allah, hablum minallah, dengan taubat. Memperbaiki hubungan sesama manusia yang selama ini mengejek, mengolok, ghibah, namimah, mengambil harta, mengambil kehormatan, merusak harga diri, diobati dengan silaturahim. Adapun masjid kita untuk menyambut Ramadan ini sudah siap semuanya, karpetnya siap, Qur'annya siap. Kalau dilihat dari Qur'annya ini memang dibaca tiap hari nampaknya. Soalnya berantakan. Malah kalau ada masjid yang Qur'annya rapi, itu berarti nggak pernah dibaca. Jadi yang persiapkan masjid, siapkan karpet. Karpet sudah bagus, sudah cantik. Jangan sampai orang sholat tarawih, tahajud di masjid, imamnya khusyuk, makmumnya pingsan. Kenapa? Karpetnya belum bersih. Orang sujud lama-lama, makmumnya nahan napas. Tapi karpet kita sudah bagus. Ini sound system, mikrofon. Ini mikrofon sudah bagus. Apa kata Bapak Ketua Dewan Masjid Indonesia DMI, Bapak Yusuf Kala? Ustadz Samad, sampaikan ke masyarakat pengurus masjid. 80% peran masjid ada pada mikrofon. Azan, mikrofon. Imam, pakai mikrofon. Khotib Jumat, pakai mikrofon. Tadarus Al-Quran, pakai mikrofon. Ini mikrofon, makanya sebetulnya suara saya nggak begitu lantang, tapi karena sound systemnya mantap, maka suara saya lantang. Mudah-mudahan nanti tarawihnya bersemangat, khatam Qur'annya bersemangat, insya Allah barulah kita menjemput ampunan. Karena Ramadan itu adalah bulan yang di situ dibakar segala dosa-dosa kita. Ramadan diambil dari kata Ramdha. Saya sampai sekarang nggak tahu apa arti Februari. Saya sampai sekarang nggak tahu apa arti Maret. Saya sampai sekarang nggak tahu apa arti April. Tapi saya tahu apa arti Mei, karena saya lahir bulan Mei. Mei itu artinya maybe yes, maybe no. Tapi Ramadan diambil dari kata Ramdha. Ramdha artinya panas. Kenapa Ramadan itu panas? Karena tenggorokan panas, nggak boleh lewat air makanan kering, maka disebut dengan Ramdha, panas. Kenapa disebut Ramadan itu panas?
Karena kalau kita mendapatkan besi di dalam tanah, besinya berkarat, untuk merontokkan karatnya, besinya mesti dibakar, menyala, abangku. Menyala apinya, masukkan besinya, setelah merah, pukulkan, hentakkan, rontoklah karat-karatnya. Begitu juga kita 11 bulan ini, karat mata, karat telinga, karat lisan, karat otak, karat hati, karat pikiran. Begitu masuk ke dalam Ramadan, menyala dengan ibadah, keluar dari Ramadan, maka rontoklah karat-karat kita semua insya Allah. Dari bunyi aminnya seperti kurang yakin sebetulnya. Kalau ada orang yang sudah keluar Ramadan tapi karatnya tidak rontok, ada dua kemungkinan. Yang pertama, kurang panas. Yang kedua, karatnya karat kronis. Enggak rontok-rontok lagi. Tapi Allah berjanji, orang yang berpuasa Ramadan, keluar dari Ramadan seperti keluar dari rahim ibunya. Bersih tanpa dosa. Ibu jenguk orang baru melahirkan. Begitu sampai disuruh megang anaknya. Pegang anaknya, pegang anaknya. Bapak pun pegang. Nang ning, nang ning, nang ning, nang. Tiba-tiba pipis dia. Ibu marah enggak? Enggak. Bapak marah enggak? Enggak. Marah dikatakan, oh ini beruntung nih. Kayaknya mau dapat rezeki nih. Ketawa. Kiki, kiki, kiki. Kenapa senang? Karena anaknya enggak berdosa. Coba kalau yang pipis bapaknya. Padahal sama-sama najis, sama-sama kotor. Anak kecil kan nggak najis Pak Ustadz. Anak perempuan pipisnya najis, mesti dicuci. Kenapa? Karena lewat mengenai anusnya. Anak laki-laki kalau dia di bawah 2 tahun, kalau dia masih nyusu dengan ibunya, nggak ada makanan lain, kalau dia kencing cukup dipercikkan aja dengan air. Tapi kalau dia di bawah 2 tahun sudah makan rendang jengkol, maka mesti dicuci karena sama seperti air pipis orang dewasa. Itu pembahasan fikihnya. Tapi pembahasan tasawuf kolbunya, kenapa anak kecil itu orang tidak marah? Karena dia tidak berdosa. Kenapa dengan orang tua yang sudah pikun kita juga tidak marah? Karena dia tidak berdosa. Karena orang sudah maklum, udah tua. Begitu juga kalau kita naik mobil. Sampai traffic light, lampu merah. Ada mobil yang nggak maju, nggak mundur, nggak kanan, nggak kiri. Sudah hijau, dia tetap berhenti. Bapak polisi tidak akan menangkap dia. Kenapa tidak ditangkap? Karena tertulis di atas, belajar. Ngasih dalam proses. Tapi tertulis di belakang. 11 pertemuan. Lewat pertemuan sudah dapat SIM, surat izin masuk surga. Insya Allah kita semua ini masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk surga itu enggak sendirian, Bu. Masuk surga itu enggak sendirian, Pak. Masuk surga itu berjamaah. Yang ngomong bukan saya, Allah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka dibawa masuk ke dalam surga zumara, berjamaah. Insya Allah nanti jamaah yang akan dibawa, jamaah dari kota metro. Masuk metro. Tiba-tiba Ustadz Somad ada di situ. Ditanya sama malaikat, ini orang metro? Bukan. Ini orang Riau. Kok masuk sini? Pernah tablik akbar. Silakan masuk. Itulah pentingnya kita bersahabat dengan orang-orang baik. Jangan sepelekan orang. Boleh jadi dia di dunia susah, boleh jadi dia cacat, boleh jadi fisiknya kurang, tapi hatinya bersih. Jangan-jangan dialah yang menarik tangan kita masuk ke surga nanti. Karena ada namanya syafaat orang beriman. Ada syafaat Al-Quran, ada syafaat Nabi Muhammad, ada syafaat malaikat, ada syafaat ulama, ada syafaat penghafal Quran. Tapi banyak orang lupa syafaat orang beriman yang bukan siapa-siapa tapi hatinya bersih, tulus, ikhlas. Dan ketika mereka masuk surga, dia lihat ke kanan, dia lihat ke kiri, kok jamaah nggak ada. Akhirnya dia mencari di neraka, Allah berikan dia protek perlindung, dia bisa menarik. Makanya banyak jamaah yang datang ke saya, Ustadz, pandang wajahku Ustadz.
Nanti kalau kau tidak melihat aku di surga, cari aku di neraka, Pak Ustaz. Lalu saya jawab, kau kok pede kali masuk neraka? Semua kita ini insya Allah masuk surga. Ustaz Somad cuma mau menyenangkan hati kami, bukan saya yang ngomong, Nabi yang ngomong. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia akan masuk surga. Wa insana, bagaimana kalau dia berzina? Wa in sarak, bagaimana kalau dia mencuri? Wa in zana wa in sarak. Tapi kalau dia belum sempat bertaubat, dia mesti transit dulu. Maka insya Allah sesuai dengan doa kita, nggak pakai transit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Makanya kita baca Yasin 3 kali ulang. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Tadi saya berdiri jam 9, sekarang sudah jam 10 lewat 5. Ini sudah melanggar kode etik lewat 5 menit. Nanti kalau ada yang nanya, kenapa Ustaz Somad di mana-mana ceramahnya 60 menit? Kenapa waktu di Masjid Taqwa Metro kemarin lewat 5 menit? Karena janjinya 5 tahun. Allahumma salli ala sayyidina Nabi Muhammad. Di akhir majelis mari kita sama berdoa, mudah-mudahan Metro baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pemimpinnya adil dan amanah, rakyatnya makmur sejahtera, rezekinya berlimpah bisa haji dan umroh, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan soleh dan solihah, meninggalnya husnul khatimah, masuk surga bersama Rasulullah. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami ya Allah. Wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak keturunan kami, wali ashabina, sahabat-sahabat kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini ya Allah. Wali man ghaba anna, saudara kami yang belum dapat hadir karena masih sakit, berikan kesembuhan ya Allah. Allahumma rzuqnal istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda, berikan kami istiqamah dalam iman dan Islam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, jadikan pasangan hidup kami, anak keturunan kami orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami. Allahumma waffiq ulata umurina, bapak-bapak pejabat kami yang Engkau berikan amanah, jadikan mereka orang-orang yang adil, jadikan orang-orang yang mendapatkan perlindungan. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Rabbana hablana minas salihin, jadikan anak keturunan kami anak-anak yang soleh, menegakkan solat berjamaah, teguh iman dan Islam, berikan jodoh yang baik-baik, berikan keturunan yang baik-baik sampai hari kiamat nanti ya Allah. Waqtim bis salihati a'malana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Allahumma barik lana fi Sya'ban, berikan kami berkah di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Allahumma tahhir qulubana, sucikan hati kami minal hasadi wal kibriyai wal azamah, dari hasad, dengki, busuk hati, angkuh, sombong, takbur. Waj'alna minal mutawasilin, jadikan kami orang-orang yang bisa menyambung tali silaturahim yang putus dengan saudara-saudara kami. Waj'alna minat tawabin, jadikan kami orang yang bertaubat atas segala silap salah dan dosa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Fotografer naik ke atas, saya dengan Pak Wali duduk di bawah, mau diambil foto untuk ambil semua. Tolong tahan senyumnya agak 5 menit.
Terima kasih. Mohon maaf segala kesilapan. Terima kasih segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.